5, 4, 3, 2, 1, 0. Ketemu lagi dengan Teacher Samsir. Hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Tuhan Penjagaku 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now I want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. We will say Amen. Baik anak-anak teacher, pembelajaran kita hari ini orang-orang yang aku hargai. Pembelajaran kedua ya, bacaan Alkitab kita terambil dari Ulangan 5 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita. Kamu siapkan Alkitabmu, kamu buka Ulangan 5 ayat 16. Kamu buka di dalam Perjanjian Lama. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Hormatilah ayah dan ibu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hari ini kita akan sama-sama kembali mengingat cerita tentang Nuh. Mari kita bersama-sama lihat. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik dan benar di mata Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bah. Setelah semua manusia dan binatang mati berkali-kali, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di kemudian hari, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ya, baik anak-anak teacher, kita sudah melihat cerita daripada Nuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu Nabi Nuh. Masuk dalam bahtera.
orang mentunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Kita akan lanjutkan cerita dari Bapak Nuh setelah mereka keluar dari Batra. Rupanya anak-anak Cicer, Bapak Nuh berkebun anggur. Dia sebagai seorang petani. Setelah air bah surut, Bapak Nuh mulai bekerja lagi. Dan Bapak Nuh bekerja sebagai petani anggur. Setiap hari ia bekerja dibantu oleh ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka adalah anak-anak yang patuh. Kebun anggur Bapak Nuh sangat luas dan perlu dipetik. Karena sudah matang, kalau tidak dipetik akan busuk. Maka Bapak Nuh memanggil ketiga anaknya dan mereka disuruh untuk memetik buah anggur yang sudah matang. Mereka bekerja pagi hingga sore. Buah anggurnya sangat banyak dan manis. Bapak Nuh memakan buah anggur sangat banyak karena manis. Ia tertidur pulas. Tanpa sadar, Bapak Nuh melepaskan pakaiannya karena pengaruh buah anggur itu. Melihat ayahnya tak berpakaian dalam kemah itu, rupanya si Ham menceritakan hal itu kepada Sem dan Yafet sambil tertawa. Wah, ini tidak boleh ya anak-anak Cicer menertawakan orang tua kita. Mengapa kamu berbuat begitu? Kata Sem kepada Ham dan adiknya. Sem mengajak Yafet mengambil kain untuk menyelimiti ayah mereka yang tidak berpakaian. Ini sangat terpuji ya anak-anak Cicer. Mereka menutupi kesalahan daripada orang tua mereka. Sem dan Yafet sangat mengasihi dan menghormati Bapak Nuh dan tidak membuat Bapak Nuh malu, sebab bangga mempunyai orang yang berbakti kepada Allah. Yang perlu dicontoh anak-anak, siapa yang perlu dicontoh? Sem dan Yafet ya. Mari kita contoh hal yang baik. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Wah, kira-kira menurut kalian siapa sih orang tua kita kalau ditanya? Tentu kamu akan menjawab, orang tuaku itu adalah ayah dan ibuku. Benar, orang tua kita di rumah adalah ayah dan ibu. Wah, melalui mereka kita hadir di dunia ini loh anak-anak. Melalui siapa? Melalui ayah dan ibu. Melalui ayah dan ibu juga kita dididik, bahkan diasuh, diapakan lagi, dibimbing. Kebiasaan kita sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan setiap hari, contohnya seperti apa ya? Coba kita lihat. Wah, yang pertama dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, berdoa sebelum makan. Baru yang kedua, selalu bersyukur. Setiap hari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, jujur kepada siapa-siapa. Tidak boleh bohong. Kita harus jujur kepada ayah, jujur kepada ibu, jujur kepada siapapun. Tidak boleh bohong. Yang keempat, rajin beribadah atau gereja. Jangan malas-malas berdoa. Jangan malas-malas bersyukur. Harus jujur, harus rajin beribadah atau ke gereja. Oke, kalau begitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, rupanya kalau kita di masyarakat atau di rumah,
tidak bersuara ketika makan. Boleh ribut-ribut di meja makan ya. Harus tenang. Yang kedua, bertutur kata yang santun. Tidak boleh kita ngomong sembarangan. Tidak boleh kasar, harus bertutur kata yang santun. Yang ketiga, menyapa seseorang dengan sopan. Tidak boleh panggil nama kepada yang lebih tua, harus sopan. Kalau kita melihat orang atau orang yang lebih tua dari kita atau melewati seseorang, kita harus mengucapkan permisi. Kalau kita melewati seseorang, itu yang keempat. Untuk kita mempersiapkan anak-anaknya menjadi mandiri, tangguh, taat, dan setia kepada Allah. Dan itulah karakter bangsa kita sesuai dengan tertulis di dalam Amsal 22 ayat 6. Apa katanya? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak lari daripada jalan itu. Amin anak-anak teacher. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, kepada siapakah kita harus menghormat? Kepada siapa anak-anak menaruh hormat? Apakah hanya kepada papa mama atau ayah ibu? Oh tidak. Memang kita harus hormat kepada ayah dan ibu. Sudah pasti. Karena di firman Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu, seperti bacaan kita yang pertama tadi. Mari kita lihat, selain daripada papa mama yang harus kita hormati, ada lagi loh. Siapakah itu? Orang yang lebih tua dari kita. Misalnya abang, kakak, kita harus hormati. Siapa lagi ya? Guru. Siapa lagi? Para pemimpin. Pemimpin mana? Pemimpin bangsa kita Indonesia. Siapa lagi ya yang harus kita hormati? Aparat keamanan. Misalnya polisi, tentara, yang harus kita hormati. Pendeta juga kita harus hormati. Dan yang lain-lain yang lebih tua dari kita. Kalau kita melakukan ini, menghormati yang lebih tua, anak yang menghormati lebih tua akan disukai semua orang. Dan sikap baiknya seperti apa ya? Sikap baiknya yang pertama, karena dia taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, santun. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, sukacita. Yang kelima, tidak berkorban, dan sebagainya. Sebagai anak-anak yang baik dan yang bermanfaat, orang tua, mulai saat ini berusahalah sehingga Allah akan menolongmu. Pasti kamu akan menjadi anak yang dilimpahi berkat atau lebih percaya diri. Amin. Hari ini kita telah belajar menghormati dan menghargai dengan berbuat baik dan benar. Tidak hanya ditujukan kepada orang tua, kepada ayah ibu maksudnya ya, orang yang dikenal saja, tapi kepada orang yang lebih tua dan siapa saja sekalipun belum kita kenal. Oke, anak-anak teacher, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus menghormati yang lebih tua dari kita. Kita bisa lakukan di rumah, kita bisa lakukan di sekolah, kita bisa lakukan di tempat bermain. Semoga bermanfaat untuk kita. Hari ini kita akan tutup pembelajaran kita religion Tuhan Penjaga kedua. Sebelum kita tutup, mari kita close dengan doa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now I want to close our subject religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Every say, Amen.